Para ulama mengatakan dalam masalah akidah, seseorang tidak boleh taklid. Dalam masalah menentukan agama saya apa, pilihan keyakinan saya apa, tidak boleh orang bertaklid, karena itu urusannya urusan hati. Ya, mujtahid itu artinya orang yang sudah sampai kepada tingkatan punya kompetensi untuk memahami dalil-dalil syar'i. Kalau ada orang yang sudah pernah mengikuti seorang mujtahid, lalu kemudian mujtahidnya yang dia ikuti itu meninggal dunia, boleh nggak lanjut untuk mengikuti mujtahid itu? Salah satu syaratnya marji itu adalah bahwa mujtahid yang kita ikuti harus masih hidup. Tidak boleh kita bertaklid kepada yang sudah meninggal. Kalau ada seorang yang pernah taklid kepada Imam Khomeini rahmatullah alaih, sekarang saya taklid pada beliau, saya mau melanjutkan kepada beliau, boleh ataukah tidak? Jawabannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Resist Era, Iqmal TV, sebuah channel di mana kita mendiskusikan isu-isu strategis dari perspektif alumni Jamiatul Mustafa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa kepada seluruh masyarakat Iran, kepada seluruh pecinta keadilan dan kebenaran dimanapun berada atas gugurnya, atas syahidnya seorang ulama, seorang pejuang, seorang mujahid, Ayatullah Sayyid Ali Husseini Khamenei. Semoga segala kegigihan beliau, keberanian, keimanan, kealiman beliau menjadi warisan bagi kita di generasi hari ini. Pemirsa sekalian, di tengah duka yang mendalam karena gugurnya seorang marja Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, banyak dari komunitas kita bertanya-tanya bagaimana taklid kita kepada marja yang sudah wafat. Insya Allah hari ini di Resist Era Iqmal kita akan membahas satu tema fikih yang sangat penting, yaitu taklid. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, ada Ustadz Ahmad Hafidz Al-Kaf. Beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Jamiatul Mustafa periode 2018 sampai 2021. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih antum sudah mau hadir di podcast kita hari ini. Insya Allah kita hari ini akan membahas taklid, Ustadz. Mungkin untuk membuka pertanyaan pertama, apa sih Ustadz taklid itu? Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan pertama-tama saya ingin menyapa para pemirsa dimanapun berada dan mengucapkan salam belasungkawa. Saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, pertama kepada sahibul asri waz zaman ajjalallahu ta'ala farajahu syarif, kepada para maraji, kepada para ulama, kepada para mukminin dan mukminat atas gugurnya dan syahidnya Ayatullah al-Uzma Imam Khamenei dalam gempuran kaum zalim Zionis Amerika. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala maqam beliau yang tinggi di sisinya ditinggikan lebih tinggi lagi. Dan semoga kita bisa meneladani dan mengikuti jejak beliau. Tentang masalah pertanyaan yang tadi disampaikan, taklid. Taklid itu apa? Taklid itu kalau dilihat dari sisi bahasa berarti mengikuti. Qallada yuqallidu taqlidan artinya mengikuti. Nah, mengikuti yang dimaksud ini mengikuti apa? Apakah segala hal yang mengikuti itu boleh atau mengikuti itu tidak boleh? Kalau dikatakan bahwa mengikuti itu boleh, dalilnya apa? Tidak boleh juga dalilnya apa? Para ulama mengatakan dalam masalah akidah,
seseorang tidak boleh taklid dalam masalah menentukan agama saya apa, pilihan keyakinan saya apa. Tidak boleh orang bertaklid karena itu urusannya urusan hati. Tidak bisa orang mengatakan gara-gara orang tua saya, gara-gara guru saya mengikuti ajaran tertentu, agama tertentu, maka saya akan mengikutinya. Dalilnya saya nggak tahu, yang penting saya ngikuti aja. Itu nggak boleh. Sementara dalam masalah syar'i, dalam masalah far'i, masalah fikih, hukum, boleh atau enggak orang bertaklid? Jawabannya boleh. Artinya seseorang yang awam, seperti kebanyakan dari kita, awam dalam arti kita tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang Allah kehendaki. Karena kita meyakini Allah, beriman kepada Allah, dan karena keimanan kita kepada Allah, Allah tentunya punya perintah-perintah, punya larangan-larangan, aturan-aturan yang kita tidak tahu apa yang Allah maukan. Karena kita tidak punya akses langsung ke sumbernya, atau kalau ada kita tidak bisa memahaminya, atau kalau bisa memahaminya kita tidak bisa melihat dan memahami, mengerti tentang apakah ada dalil-dalil yang bertentangan dengan itu, yang membuat itu harus mungkin umum, yang harus dikhususkan, mungkin mutlak, yang harus ditakkid, dan yang lainnya. Maka sebagai orang awam kita bertanya kepada orang yang alim, kepada mujtahid, apa hukum Allah? Mujtahid itu kemudian menjelaskan kepada kita. Itulah arti taklid dalam masalah syar'i. Artinya dalam masalah syar'i, orang yang tidak sampai kepada tingkatan ijtihad mengikuti seorang mujtahid. Baik, berarti itu dari sisi argumentasi akal ya Ustadz ya. Apakah ada dalil naklinya Ustadz, dalil riwayat ataupun ayat terkait bahwa misalnya kita dalam hukum syariat kita harus bertaklid mengikuti seorang mujtahid? Kalau dilihat dari sisi dalilnya apa, biasanya yang digunakan dalil ayat Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Dan ini ayat Al-Quran yang saya terjemahkan dengan terjemahan bebas, dengan pengertian yang bebas ini, sebenarnya merupakan satu hukum akal. Orang kalau tidak tahu ya tanya kepada yang tahu. Jangan dibiarkan ketidaktahuan itu membuat kita melakukan hal yang salah. Tanya kepada yang tahu, dan jangan tanya kepada yang tidak tahu. Disinilah dalil yang biasa ayat ini biasa diangkat sebagai dalil taklid. Atau misalnya riwayat dari a'immah yang mengatakan falil awami ayyuqalliduh, orang-orang awam hendaknya mengikuti orang-orang yang fa'amma man kana minal fuqaha, yang beberapa ciri-cirinya itu falil awami ayyuqallidu, orang-orang awam hendaknya mengikutinya. Ini contoh daripada dalil naklinya. Dalil nakli ini juga sebenarnya berpijak kepada dalil akli tadi. Nah, Ustadz tadi antum banyak menyebut kata mujtahid. Mujtahid itu siapa Ustadz? Apa definisinya? Mujtahid ya, mujtahid itu artinya orang yang sudah sampai kepada tingkatan punya kompetensi untuk memahami dalil-dalil syar'i. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Nabi bersabda dalam hadis, para imam mengatakan dalam riwayat-riwayat dan hadis mereka tentang suatu permasalahan. Seorang yang sudah sampai kepada tingkatan yang dia memahami makna daripada teks-teks tersebut, memahami kalau ada dalam bahasa usul itu ada dilalahnya seperti apa, tahu mana yang am, mana yang khas, mana yang mujmal, mana yang muhmal, mana yang mutlak, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, dan semua hal-hal semacam itu dia mengetahuinya. Tahu bahwa mana yang nasikh, mana yang mansukh, apakah ini hadis bertentangan dengan hadis yang lain, kalau hadis itu bertentangan bagaimana cara mensinkronkannya, bagaimana cara menangani kalau ada ta'arud dalam adillah. Orang yang sudah sampai memahami hal semacam itu, jadi dia kalau seandainya ada suatu permasalahan fikih, ada satu permasalahan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang mukallaf, orang yang punya kemampuan untuk langsung merujuk kepada sumbernya itu disebut dengan mujtahid. Nah, untuk sampai kepada tingkatan ijtihad, orang mujtahid artinya dia punya ijtihad. Orang sampai kepada ijtihad, syaratnya seperti apa? Syaratnya banyak.
Misalnya Syekh Murtadha Mutahhari pernah menyebutkan ada sekitar 20 sampai 30 disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Ada ujiannya Ustaz? Tentang masalah ujian atau tidak, bisa jadi secara formal ada ujiannya, bisa jadi tidak. Misalnya zaman dahulu mungkin tidak ada yang namanya ujian formal, tapi ketika seorang guru melihat muridnya mampu untuk membuat kesimpulan dari sebuah hadis, dari sebuah riwayat, dari sebuah ayat Al-Quran, dengan mensinkronkannya dengan kondisi-kondisi yang ada, lalu kemudian mengatakan menurut pendapat saya berdasarkan ini, maka harusnya hukumnya seperti ini. Ketika seorang guru sudah melihat kemampuan murid yang seperti itu, dia mengatakan ini kemampuan seorang mujtahid, biasanya dia akan memberikan ijazah ijtihad, artinya menurut saya kamu sudah mujtahid. Jadi tidak harus ada ujian formal, walaupun kalau sekarang ada formalnya ya, kalau zaman dulu tidak ada formalnya. Tetapi kemampuan untuk beristimbat itulah yang penting. Dan itu kemampuan-kemampuan semacam ini harus diasah. Ijtihad itu merupakan satu malakah, suatu kemampuan yang ada pada diri manusia untuk memahami dengan benar teks-teks sumber-sumber syar'i, lalu kemudian membuat kesimpulan atau istimbat dari teks-teks tersebut. Syekh Murtadha Mutahhari menyebutkan ada beberapa ilmu yang harus dikuasai, diantaranya seperti misalnya seorang mujtahid harus menguasai ilmu bahasa Arab. Harus dalam bahasa Arab itu bukan hanya ilmu mufradat, tapi juga harus menguasai ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, supaya tahu tempat-tempatnya, kemudian tahu ilmu mantik, menguasai bahkan filsafat menurut Murtadha Mutahhari. Kemudian menguasai usul fikih, menguasai rijal, menguasai juga ilmu fiqhul hadis. Banyak sekali ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Dan jenjang pendidikannya juga panjang, kecerdasan yang diperlukan juga sangat ekstra. Kemudian kegigihannya dalam belajar, kalau hanya mengandalkan tulul dirasah, panjangnya masa belajar, atau hanya mengandalkan kecerdasan saja tanpa menggabungkan unsur keduanya, maka tidak mungkin orang bisa sampai kepada tingkatan mujtahid. Oke, baik Ustadz. Seseorang yang sudah sampai kepada tingkatan mujtahid, ketika misalkan tadi antum bilang bahwa gurunya sudah memberikan ijazah bahwa orang ini sudah mampu memiliki kemampuan untuk istimbat, apakah diperbolehkan seseorang itu tidak mau menjadi seorang yang diikuti? Iya, masalahnya begini. Jadi sebenarnya kan kita itu, kewajiban kita itu adalah taat kepada Allah kan ya. Nah ketika kita mau taat, kalau kita tahu ya sudah, kita langsung saja taat karena kita tahu sumber-sumbernya apa yang Allah maukan. Kalau kita tidak mampu, kita hanya mampunya sedikit, agak mampu, itu biasa disebutkan dalam istilah mujtahid mutajazzi atau muhtat. Itu melakukan ihtiyat. Ini tempat-tempat saya harus ihtiyat karena saya nggak tahu hukum yang sebenarnya seperti apa, saya ihtiyat. Kebanyakan orang adalah orang awam yang tidak tahu hukum, maka dia harus bertanya kepada yang tahu. Kalau ada seorang sudah sampai kepada tingkatan mujtahid, dia punya kemampuan. Nah, di sini menjadi perdebatan di sini. Seorang yang sudah sampai kepada tingkatan mujtahid, dia mujtahid. Apakah seorang mujtahid tidak boleh dia taklid kepada mujtahid yang lain? Ya. Misal ini ada seorang mujtahid bernama Ahmad. Dia sudah mujtahid, punya kemampuan, tapi dia tidak istimbat langsung. Dia masih belum mau melakukan istimbat langsung, dia mengikuti marji yang lain, mujtahid yang lain, boleh ataukah tidak? Kalau kita melihat bahwasanya sebagian ulama mengatakan nggak boleh, sebagian mengatakan boleh. Tapi kalau kita mau melihat bahwa mujtahid itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk beristihad, punya kemampuan dan punya kompetensi, punya keahlian, belum pasti orang itu secara real melakukannya, ya kan? Orang punya kemampuan untuk menulis buku, belum tentu dia menulis buku, tapi dia punya kemampuan itu. Seorang yang punya kemampuan ijtihad, belum tentu dia sudah membuka
membuka hadis-hadis, membuka riwayat-riwayat, membuka ayat-ayat Al-Quran, lalu untuk setiap masalah fikihnya dia melakukan istinbat sendiri. Tidak segampang itu, sehingga mungkin dia dalam kasus-kasus yang dia belum memiliki pandangan tersendiri, dia bisa taklid kepada orang lain. Nah, dibalik tadi pertanyaannya, bahwasanya kalau ada orang yang sudah sampai mujtahid tapi tidak mau diikuti, bagaimana? Nah, masalah tidak mau diikuti atau mau diikuti itu masalah yang berikutnya. Masalahnya begini, kalau ada orang punya pendapat, punya fatwa, dia nulis buku misalnya, fatwanya dia, pendapatnya dia seperti ini, lalu saya, ini pendapatnya bagus, ini orang alim, saya mau mengikuti dia, lalu orang alim mengatakan, aku nggak mau diikuti. Itu masalahnya bukan masalah dia mau diikuti atau tidak. Ini lebih mirip dengan apa? Ini mungkin contohnya agak sedikit jauh ya, cuman bisa jadi pendekatnya. Ada orang sholat, kemudian ada orang jadi makmum di belakangnya. Jadi makmum, boleh nggak? Sah atau tidak? Bagi si makmum sah, ya. Tapi bagi si imam, dia mau menerima kemakmuman makmumnya atau tidak mau menerima kemakmuman makmumnya, tetap saja dia sholat sendiri. Nah, dalam kasus orang yang sudah mujtahid, lalu kemudian dia punya fatwa, lalu kemudian orang mau mengikuti atau tidak mengikuti, nggak ada tempat bagi dia untuk mengatakan aku nggak mau diikuti. Kalau tidak mau orang lain mengikuti dia, jangan sebarkan fatwanya. Misal hanya sekedar misal ya. Saya misalnya, kalau saya mujtahid, lalu saya tidak pernah menceritakan pendapat saya dalam kasus A, B, C, D, E. Saya tidak pernah menyebutkan fatwa saya apa, pendapat saya apa. Yang saya sampaikan ke masyarakat adalah fatwanya marji yang sudah dikenal. Ayatullah Khomeini rahmatullah alaih, Ayatullah Sistani atau yang lainnya. Itu yang saya sampaikan. Dari mana masyarakat tahu pendapat saya? Nah, ketika tidak tahu, tidak mungkin akan ada orang yang bertaklid kepada saya. Nah, kalau tidak mau diikuti, tidak mau ada orang lain taklid sama dia, ya jangan nyampein fatwa. Iya, jangan dipublish fatwanya, simpan sendiri. Baik. Gitu. Tadi antum juga nyebut kata marja, itu sama nggak sama mujtahid, Ustaz? Beda ya, Ya. Teman-teman. Marja itu tempat rujuk. Bagaimana saya dalam satu kasus saya rujuk kepada seseorang, maka seorang tempat rujukan saya disebut dengan marja atau marja, tempat rujukan. Tidak setiap mujtahid itu marja. Kalau ada seorang mujtahid yang dia punya fatwa, lalu fatwanya diikuti orang, baru di marja. Tapi kalau hanya seorang mujtahid, dia punya fatwa, tapi tidak ada satupun orang yang taklid kepada dia, mengikuti dia, ya dia bukan marja. Apalagi kalau ada seorang mujtahid, tidak pernah ada fatwa yang ditulis oleh dia, fatwanya hanya untuk dirinya, tidak pernah disampaikan pada orang lain, dia bukan marja. Artinya marja merupakan seorang mujtahid yang fatwanya diikuti oleh orang lain. Atau kalau bahasa Arabnya juga kadang disebut dengan muqallad. Yang taklid disebut dengan muqallid. Baik Ustadz, tadi kita sudah berbincang tadi kan perbedaan marja sama mujtahid. Apakah yang disebut marja itu pasti ayatullah? Soalnya kan beberapa di buku-buku fatwa gitu kan, ahkam syar'i pasti tertulis ini adalah fatwa ayatullah gitu. Apakah semuanya harus menjadi ayatullah dulu untuk bisa menjadi seorang marja? Ayatullah itu adalah sebuah gelar kehormatan di hauzah. Sebenarnya untuk masalah gelar ini tidak ada tolok ukur yang pas ya. Tidak ada misalnya seorang punya ijazah tertentu disebut dengan SAG, ijazah tertentu dipanggil dengan MA misalnya, kan gitu ya. Nah, dalam tradisi hauzah orang punya sebutan-sebutan, misalnya sebutan yang paling umum untuk seorang pelajar yang baru masuk ke hauzah biasanya disebut dengan thiqatul Islam. Thiqatul Islam itu artinya dia dianggap sebagai orang yang terpercaya karena sudah mau masuk ke lingkungan santri, lingkungan salon ulama, disebut dengan thiqah, dipercaya. Yang pertama.
ketika dia sudah mencapai sebuah tingkatan yang agak tinggi dan dia sudah biasanya diwarnai dengan memakai imamah. Biasanya orang pakai imamah itu dia menguasai ilmu-ilmu fikih. Fatwa-fatwa dia kuasai. Setidaknya kalau dalam istilah zaman kita dulu di sana itu sebut sudah selesai lum'atain gitu ya. Sudah selesai lum'atain. Istilahnya sudah sampai kepada sutuh aliyah. Walaupun belum selesai sutuh aliyah, itu biasanya orang seperti itu disebut dengan hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Nah, tapi ada pula istilah hujjatul Islam itu yang disematkan kepada orang yang sudah masuk bahsul kharij. Jadi sudah selesai sutuh aliyah masuk pada bahsul kharij. Itu buku ya Ustaz? Apa itu? Sutuh itu. Ya, sutuh itu kan sebuah proses ya. Dari mulai orang masuk ke hauzah, biasanya disebut dengan muqaddimah, sampai kepada sutuh. Ada satah 1, satah 2, satah 3, itu sampai ketika selesai sutuh aliyah, dengan menyelesaikan biasanya usul fikihnya menggunakan kifayah. Kifayahnya Akhun Khurasani, kemudian fikihnya setelah menyelesaikan makasib bagian khiyarat Syekh Ansari, selesai itu dia masuk bahsul kharij. Nah, bahsul kharij itu dimulai, dia berhak menyandang gelar hujjatul Islam dan biasanya disebut dengan hujjatul Islam. Cuman sebutan itu kalau kita nggak pakai pakaian, nggak pakai imamah, biasanya nggak dipanggil dengan hujjatul Islam. Kalau pakai pakaian baru dipanggil hujjatul Islam. Setelah dia belajar agak lama lagi di bahsul kharij, dia memiliki kemampuan yang lebih kuat lagi, biasanya disebut dengan hujjatul Islam wal muslimin. Artinya hujjatul Islam wal muslimin itu apa? Seorang yang asalnya hujjatul Islam dikukuhkan lagi kemampuannya, diasah lagi. Apakah sudah mujtahid? Belum tentu. Sampai kemudian orang ini sampai kepada tingkatan mujtahid mutajazi. Nah, mujtahid mutajazi, hujjatul Islam wal muslimin itu mujtahid mutajazi biasanya. Sampai kemudian dia menjadi mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Kadang orang sudah sampai ke tingkatan mujtahid tapi masih dipanggilnya hujjatul Islam wal muslimin, belum dipanggil ayatullah. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Padahal dia sudah mujtahid kok tidak dipanggil ayatullah, padahal ayatullah itu gelar mujtahid. Jawabannya begini, terkadang ada orang yang sudah mujtahid tapi orang tidak kenal. Orang tidak tahu, belum terkukuhkan di lingkungan hauzah bahwa dia sudah mujtahid. Lalu bagaimana seseorang itu terkukuhkan bahwa dia mujtahid? Biasanya dengan cara dia mengajar bahsul kharij. Karena tidak mungkin orang mengajar bahsul kharij kecuali kalau dia sudah menyelesaikan bahsul kharij. Nah, orang yang sudah menyelesaikan bahsul kharij dan dia mengajar bahsul kharij, lalu kemudian ketika dia mengajar bahsul kharij dikenal sama masyarakat hauzah, si fulan sudah mengajar bahsul kharij fiqih, si fulan sudah mengajar bahsul kharij usul, maka gelar ayatullah mulai disematkan kepada dia. Orang mulai memanggil dia dengan sebutan ayatullah. Mujtahid. Kemudian setelah itu apakah ayatullah uzma? Belum. Ayatullah uzma itu biasanya sebutan gelar kepada seorang mujtahid yang diikuti oleh muqallid. Marji tadi, biasanya marji itu gelarnya adalah ayatullah uzma. Cuman terkadang ada orang disebut dengan ayatullah uzma tapi dia belum punya muqallid. Dia bukan marji, tapi setingkat marji. Bagaimana kok bisa? Iya, karena dia sudah menyusun buku fatwa. Karena ada tuh di tradisi hauzah itu kitab namanya Urwatul Wuthqa, ya. Kalau ada seorang mujtahid yang sudah menulis hasyiah atas Urwatul Wuthqa, biasanya hasyiahnya itu berupa fatwa dia. Hasyiah itu catatan pinggir. Catatan pinggir saja. Catatan misalnya Taba Yazid dalam kitab Urwatul Wuthqa, dalam kasus ini fatwanya seperti ini. Lalu kemudian saya menulis hasyiah. Dalam hasyiahnya saya berbeda pandangan dengan beliau, atau saya mengukuhkan pandangan beliau dengan dalil saya. Nah, saat hasyiah Urwatul Wuthqa dibuat, itu seakan-akan seperti risalah amaliyah. Mungkin tahu ya istilah risalah amaliyah. Risalah amaliyah versi mujtahid fulan. Walaupun dia mungkin belum ada orang yang taklid kepada dia, tapi karena dia sudah punya kumpulan fatwa, biasanya orang akan memanggil dia, memberikan gelar kepada dia dengan gelar kehormatan ayatullah
al-uzma. Ini kurang lebih gelar-gelar ini. Menarik sekali karena di tengah masyarakat kita, saya sendiri nggak ngeh itu Ustadz, istilah ayatul uzma ternyata ada tahapan-tahapannya dan itu ada maksudnya background di belakangnya. Baik, kalau marja perempuan ada Ustadz? Kalau marji perempuan sejauh ini saya belum pernah mendapatkannya. Tapi Kenapa? kalau mujtahid perempuan ada. Tapi ya mujtahid itu yang tadi nggak bisa diikuti, jadi untuk dirinya sendiri itu ya Ustadz. Nah, salah satu syaratnya nih kalau kita mau melihat rujukan pada fatwa para ulama, salah satu syarat marja'iyah itu laki-laki. Kenapa itu Ustadz? Yang tertulis di Di kitab. dalam kitab fatwa seperti itu. Baik, ya Ustadz, fatwa ini kan kadang antara satu sama lain berbeda ya Ustadz ya. Ada yang misalkan contoh simpelnya adalah penentuan hilal dan lain sebagainya. Kadang satu marja dengan yang lain kan berbeda. Kadang kita lebaran, kalau marja ini lebarannya tanggal sekian, marja anu tanggal sekian. Padahal kitabnya sama. Kemudian sumber-sumbernya sama. Kenapa ada perbedaan tersebut? Apakah memang itu ada semacam seperti kayak pengaruh dari sitkon marja itu hidup di mana beliau tinggal dan lain sebagainya? Perbedaan fatwa itu seringkali berasal dari perbedaan mabna dalam usul. Mabna itu adalah landasan berpikir, landasan bangunan dari pemikiran fikihnya seseorang itu. Ketika bangunannya landasannya berbeda, maka seringkali fatwanya juga berbeda. Salah satu contoh yang paling sering digunakan sebagai contoh ini begini, contoh ya. Di dalam riwayat-riwayat itu disebutkan bahwa kalau rokaat ketiga dan rokaat keempat kita bisa mengganti antara surat Al-Fatihah bisa diganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, tasbihatul arba. Pertanyaannya adalah ketika kita membaca tasbihatul arba, bacanya sekali atau 3 kali? Nah, riwayat-riwayat yang ada berbeda. Riwayatnya mengatakan Al-Fatihah diganti dengan tasbihatul arba. Sebagian riwayat mengatakan diganti dengan tasbihatul arba. Yang kita pahami apa? Cukup sekali kan? Riwayat yang lain mengatakan diganti dengan tasbihatul arba 3 kali. Bagaimana kita memahaminya? Nah, mabna di sini berperan. Berperannya bagaimana? Sebagian mengatakan kalau tasbihatul arba saja riwayatnya, maka sekali cukup. Tapi kalau kita melihat bahwasanya ada ketentuan 3 dan riwayat ini, misalnya menurut saya ini riwayat lebih kuat daripada riwayat ini, maka saya akan mengatakan bahwa harus 3 kali. Harus 3 kali. Kalau 1 nggak cukup. Disinilah kemudian fatwa para ulama berbeda. Sebagian mengatakan cukup 1 kali, seperti Ayatullah Khomeini misalnya, Ayatullah Imam Khomeini juga mengatakan cukup 1 kali. Sementara ada marji yang lain mengatakan enggak, tasbihatul arba harus baca 3 kali. Ini perbedaannya seperti ini. Jadi mabnanya berbeda. Sumbernya sama, tapi cara berpikirnya berbeda. Bangunannya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Tetapi saya beritahu satu hal. Jumlah mujtahid saat ini di dunia Islam Syiah, jumlah mujtahid itu ratusan. Tetapi dari ratusan mujtahid ini, perbedaan di antara mereka sedemikian kecil dibandingkan dengan perbedaan antara 2 marji ahlu sunnah, misalnya fikih mazhab Imam Syafi'i dengan fikih mazhab Hanafi. Betapa besarnya perbedaan di antara kedua mazhab ini. Kalau dalam mazhab kita, dalam mazhab Ahlul Bait, dalam ajaran Ahlul Bait, walaupun mujtahidnya ada ratusan, perbedaannya simpel. Perbedaan simpel seperti apa? Tasbihatul arba'nya 3 kali atau 1 kali. Tapi bahwa itu sama-sama membaca tasbihatul arba sama bisa. Jadi perbedaannya sangat kecil dibandingkan yang dari istilahnya kelompok-kelompok Islam yang lain. Baik,
Nah, tadi kan mujtahid ada ratusan, marja tentunya lebih sedikit ya Ustaz ya? Iya, Ya, betul. tentunya lebih sedikit. Bagaimana sih kita sebagai mukallaf ini memilih marja? Misalkan ada kan orang yang apa namanya dari kecil cuma ngikutin orang tua. Apakah itu sudah disebut mengikuti gitu, disebut taklid yang sebenar-benarnya, ataukah perlu ada keyakinan dan lain sebagainya? Ya, untuk menentukan kepada siapa saya harus bertaklid itu, ya kita harus menggunakan dalil ya. Salah satu dalilnya begini, biasanya kalau ditanya dalilnya apa? Kalau saya mau membawa anak saya yang sakit ke dokter, apakah saya akan saya bawa ke dokter yang umum atau dokter spesialis anak? Tentunya kita ketika punya kemampuan ya kita ke dokter spesialis. Nah sekarang ada permasalahan, ada dokter spesialis yang baru lulus 2 tahun yang lalu, ada dokter spesialis yang sudah lulus 10 tahun yang lalu. Kira-kira mana di antara dua dokter spesialis ini yang lebih berpengalaman? 10 tahun. Yang 10 tahun, makanya saya bawakan yang 10 tahun itu. Tapi ada dokter yang baru 8 tahun jadi dokter spesialis anak, tapi betul-betul dia hasil diagnosanya, kemudian penanganan terhadap penyakitnya, punya reputasi yang sedemikian hebat dan diakui oleh banyak orang. Walaupun 8 tahun saya tetap akan mengambil dia. Karena di mata saya dia lebih mumpuni dibandingkan yang lain. Disinilah kemudian kita dalam bertaklid bagaimana, apakah kita akan bertaklid kepada sembarang mujtahid atau harus dipilih? Jawabannya harus milih. Siapa yang akan kita pilih sebagai marjik kita, sebagai orang yang mau kita ikuti dalam fikih? Ya orang yang paling alim, orang yang paling mumpuni, orang yang menurut kita paling bisa, karena ini urusannya adalah antara saya dengan Tuhan saya. Apa yang harus saya lakukan, perintah-perintah Allah, aturan-aturan dari perintah Allah, larangan-larangan Allah, bagaimana saya taat pada Allah. Yang menurut saya yang paling mampu untuk memahami adalah si fulan, yang a'lam istilah dalam fikihnya itu. Maka di sini sebagian ulama mengatakan wajib untuk taklid kepada seorang mujtahid yang a'lam. Dan bagaimana cara kita mengetahui ini mujtahid yang a'lam atau mujtahid yang tidak a'lam? Bagaimana kita mengetahuinya? Satu caranya, ya kita tahu sendiri. Nggak mungkin kita tahu sendiri. Ya tahu, nggak mungkin kan kita tahu sendiri. Kenal saja tidak. Yang kedua, cari tahu. Cari tahunya lewat siapa? Informasi. Sevalid mungkin informasi yang kita dapatkan, itu yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Kalau misalnya kita punya guru kita percaya bahwa guru kita peduli dalam masalah-masalah semacam ini, dan dia mengatakan kalau mau taklid rekomendasi saya si fulan, lalu kemudian kita yakin omongannya guru kita benar, ya itu sudah bisa menjadi cara kita untuk dalil kita untuk bisa mengikuti orang tersebut. Berarti harus ada keyakinan dalam hati bahwa beliau adalah orang yang a'lam gitu ya. Ya, yang paling cocok untuk paling diikuti. cocok untuk diikuti. Ya. Nah, kalau yakin, tapi yakinnya bukan yakin seperti dalam surat Takatsur ya, kata ainul yakin. Yakin di sini kalau dalam bahasa Indonesianya mantap hati. Mantap hati. Ya. Berarti kalau misalnya tiba-tiba luntur mantap hatinya gimana Ustadz? Ya dia pindah pada yang lain. Bisa. Ada fatwa yang mengatakan bahwa diperbolehkan bagi mukallaf untuk berpindah Bisa. marja. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tapi kalau misalnya pindah-pindahnya dalam satu kasus ke kasus lain, misalkan ini gak cocok nih, terus pindah ke sini. Kemudian ada kasus lain juga dia nggak cocok di marja ini, pindah ke ini gitu. Pindah-pindah bisa nggak kayak gitu? Kalau mencelok. Atau kata orang Jawa sakar PDW gitu. Iya, iya. Ya ini problem ini. Soalnya ini masalahnya hubungan kita dengan Tuhan ya. Boleh orang berpindah dengan catatan kalau kita melihat bahwasanya kasus yang di fatwanya ulama ini tidak bisa diterapkan di sini, maka kita bisa rujuk kepada yang lain. Atau ulama yang kita ikuti, marji yang kita ikuti mengatakan dalam kasus ini kalian boleh rujuk kepada ulama yang lain, itu baru bisa. Misal ini seorang mujtahid, marji taklid, kita taklid kepada beliau dalam fatwanya mengatakan dalam kasus-kasus yang misalnya pernikahan, misalnya dalam kasus pernikahan kalian boleh rujuk kepada mujtahid yang lain, tapi fatwa saya begini, kalau kalian mau rujuk silahkan. Itu nggak apa-apa, berarti kita bisa merujuk kepada mujtahid
yang lain. Tapi kalau tidak, maka lompat-lompat kayak gitu tidak ada apa namanya dalil, tidak ada alasannya. Berarti harus ada ijazah dari marjaknya yang dia pilih gitu kan. Tadi kan Antum bilang kalau misalkan ada Misal begini contohnya, para mujtahid itu punya kode-kode tertentu dalam fatwa mereka. Contoh, seorang ulama marji mengatakan dalam kasus ini fatwa saya ihtiyat wajib adalah anu misalnya. Ketika seorang mujtahid mengatakan fatwa menurut saya berdasarkan ihtiyat wajib hendaknya begini. Sebagai contoh ya, ini yang seringkali disampaikan di contoh saja. Menurut Ayatullah Imam Khomeini, seorang perempuan yang masih gadis, ya, belum pernah menikah, ihtiyat wajib kalau mau menikah pakai izin wali. Berarti kalau perempuan mau nikah, dia belum pernah menikah, masih perawan, izin sama ayahnya, aku mau menikah. Itu artinya kalau dia melakukan ini, dia mengikuti fatwanya Imam Khomeini. Tapi kalau seandainya dia mengatakan saya mau mengikuti mujtahid yang lain, ternyata dia lihat ada mujtahid yang lain yang mengatakan tidak boleh, boleh tidak pakai izin wali. Lalu kemudian dia mengatakan, ini ada izin dari apa namanya, ada fatwa mujtahid yang a'lam yang berikutnya mengatakan boleh tanpa izin wali. Saya mau mengikuti ini. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena fatwanya marji yang kita ikuti mengatakan ihtiyat wajib adalah begini. Maksudnya ihtiyat wajib itu begini. Saya tidak ada fatwa yang pas dalam masalah ini. Fatwa saya ihtiyat. Tapi kalau kamu mau ada mujtahid yang lain, silahkan rujuk. Seakan-akan ngomong seperti itu, tapi pakai kode. Ya, kodenya seperti itu. Nah, itu kan kode ihtiyat wajib. Emang ada berapa sih hukum dalam Islam itu yang kayak haram itu? Selain itu ada haram, halal, wajib, ujub gitu. Apa itu perbedaannya? Itu kan hukum taklif itu ada 5 kan, nggak bisa diganggu gugat. Itu wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Ihtiyat wajib itu kan hanya kode saja. Dalam masalah ini saya tidak punya fatwa. Fatwa saya ihtiyat. Gitu. Jadi bukan berarti mengubah hukum, enggak mengubah hukum. Artinya dia mujtahid tidak punya fatwa. Kayak contohnya seperti ini, sekarang kan lagi orang booming bicara tentang masalah kripto. Boleh nggak kita menggunakan kripto? Saya taklid pada Sayyid Ali Khamenei misalnya, atau saya taklid pada Imam Khomeini, dan Imam Khomeini tidak punya fatwa dalam masalah itu. Apakah kita mau paksa-paksa beliau untuk ngasih fatwa? Dia nggak punya fatwa masih. Lalu kemudian saya mau taklid pada siapa ya? Lihat marji yang lain, Ayatullah misalnya Makarim Shirazi mengatakan haram, ya sudah gitu, saya nggak mau main kripto gitu loh, nggak mau jual beli kripto karena haram menurut Ayatullah Makarim. Atau misalnya Imam Khomeini ketika tidak punya fatwa, kita tanya ke kantornya beliau menjawabnya begini, ketika tidak ada fatwa haram berarti boleh, ya sudah berarti boleh, gitu kan? Bukan berarti kita mau mempermainkan hukum, tapi bahasa hukum kita harus paham. Baik Ustadz. Nah, ini kan tadi kita berbicara tentang tadi antum bahwa kita boleh berpindah marja dan lain sebagainya. Kalau kasusnya adalah yang terjadi sekarang di tengah masyarakat kan banyak yang bertanya-tanya, marja Imam Ali Khamenei kan syahid. Kemudian apakah kita masih diperbolehkan bertaklid kepada beliau, ataukah kita mencari marja lain? Karena kan kasus hukum di kemudian hari kan mungkin kemungkinan ada perubahan ya Ustadz ya, ada karena kita melihat situasi, kondisi dan lain sebagainya. Seperti itu. Pertanyaan ini mungkin bagian dari pertanyaan syaratnya mujtahid yang menjadi marja kita apa? Salah satu syaratnya marji itu adalah bahwa mujtahid yang kita ikuti harus masih hidup. Tidak boleh kita bertaklid kepada yang sudah meninggal. Misal generasi Gen Z yang tidak pernah tahu Imam Khomeini mau taklid pada Imam Khomeini, nggak bisa.
karena dia tidak pernah mengalami Imam Khomeini. Jadi tidak bisa taklid pada Saya nggak bisa berarti. nggak bisa. Saya kelahiran 94, Imam Khomeini 89 nggak bisa berarti. 90 ya nggak bisa. Nah, tapi kalau ada orang yang sudah pernah mengikuti seorang mujtahid, fatwa mujtahid itu, lalu kemudian mujtahidnya yang dia ikuti itu meninggal dunia, boleh nggak lanjut untuk mengikuti mujtahid itu? Nih, jadi saya katakan ini syarat marji harus apa, harus hidup kan. Nah sekarang marjinya tengah kita ikuti, tengah-tengah jalan dia meninggal, boleh nggak kita lanjut? Di sini para ulama mengatakan begini, harus dibedakan antara orang yang sudah mengikuti atau belum mengikuti. Misal ada orang baligh, balighnya jam berapa? Balighnya misalnya jam 7 pagi. Baligh jam 7 pagi dia belum punya mujtahid, dia belum taklid pada siapapun juga. Rencananya mau taklid kepada Ayatullah Al-Uzma fulan misalnya. Jam 11 sebelum zuhur Ayatullah Al-Uzma ini meninggal. Berarti ini anak yang baru baligh tidak sempat untuk bertaklid kepada beliau. Boleh nggak dia taklid kepada beliau? Jawabannya Tidak. tidak. Tapi misalnya itu si anak tadi itu, si anak, walaupun dia belum taklid kepada si mujtahid ini, tapi dia wudhu jam 8 dia wudhu, saya sudah balik ini, saya wudhu misalnya, atau dia mau mandi wajib misalnya, mandi, menggunakan fatwa, menggunakan cara yang cara itu sama dengan fatwanya si mujtahid itu, walaupun tidak secara spesifik mengatakan aku taklid pada si fulan, tapi yang dilakukan oleh dia sama dengan fatwanya mujtahid ini. Maka walaupun mujtahid itu meninggal, dia belum sempat untuk rujuk kepada bukunya, pada kitabnya, kok meninggal, maka dia bisa untuk melanjutkan. Nah, pertanyaannya begini lagi, lebih tajam lagi. Saya tajamkan pertanyaan. Kalau ada seorang yang pernah taklid kepada Imam Khomeini rahmatullah alaih, sekarang saya taklid pada beliau, saya mau melanjutkan kepada beliau, boleh ataukah tidak? Jawabannya begini, mujtahid yang saya ikuti harus masih hidup, maka saya harus tanya kepada mujtahid yang hidup. Misalnya Ayatullah Sistani, Ayatullah Sistani punya fatwa nggak tentang ini, kasus seperti ini, saya boleh nggak untuk taklid melanjutkan? Ingat ya, melanjutkan. Boleh nggak saya melanjutkan kepada Ayatullah Khomeini? Ternyata fatwanya Ayatullah Sistani mengatakan boleh melanjutkan kalau sudah pernah taklid sebelumnya. Ayatullah Makarim Shirazi fatwanya bagaimana? Boleh. Ayatullah Nuri Hamadani boleh. Jadi kebanyakan ulama-ulama marji taklid yang hidup saat ini mengatakan boleh. Berarti saya boleh lanjut kepada Imam Khomeini. Di sini ada permasalahan yang lebih tajam lagi. Apa itu pertanyaannya? Apakah boleh atau wajib? Ini sekarang sedang dibahas ini. Saya ini taklid sama Imam Khomeini, sekarang Imam Khomeini meninggal. Apakah saya, kan kalau taklid boleh kan? Boleh. Nah, bolehnya itu boleh wajib atau boleh jaiz, boleh mubah. Sebagian ulama mengatakan ketika engkau taklid kepada Sayyid Ali Khamenei, Imam Khomeini, di matamu apakah Imam Khomeini adalah mujtahid yang paling alim atau alam atau bukan? Jawabannya alam. Yang paling alim, yang paling berkompeten, yang paling luas, yang paling bisa, ya itu adalah Imam Khomeini. Makanya saya taklid pada beliau. Kalau kita meyakini bahwa fatwa-fatwanya Imam Khomeini adalah fatwa-fatwa yang paling benar, karena beliau adalah yang paling a'lam di antara semuanya, di sini para ulama mengatakan berdasarkan itu maka Anda wajib untuk taklid sama Imam Khomeini, tidak boleh pindah. Karena hasil fatwa beliau adalah yang paling dekat dengan kebenaran.
Logikanya, kalau ada satu dekat dengan kebenaran, yang satu lebih dekat dengan kebenaran, logikanya mana yang harus saya pilih? Yang lebih dekat. Hasil ijtihadnya seorang yang mujtahid atau seorang yang lebih mujtahid, mana yang harus kita ambil? Yang lebih mujtahid. Kalau kita mengikuti Imam Khomeini karena beliau lebih alim daripada yang lain, berarti fatwanya lebih tepat, lebih benar, lebih dekat dengan kebenaran, maka walaupun beliau sudah meninggal, saya wajib untuk melanjutkan mengikuti beliau. Tetapi mengikuti beliau tetap harus rekomendasi dari fatwa mujtahid yang masih hidup. Baik. Ustaz, tadi kan syaratnya kita bertaklid kepada marja yang sudah wafat adalah adanya fatwa dari maroji yang masih hidup. Nah, kalau sebaliknya gimana? Kalau kita berlepas diri dari taklid kepada marja yang sudah wafat, itu hukumnya seperti apa? Ya, melepas diri dari taklid kepada seorang mujtahid, tadi kan kita sudah sempat singgung ya kalau nggak salah ya, bahwa sebenarnya boleh apa enggak orang melepaskan diri dari taklid. Misalnya saya taklid pada ayatullah A, lalu saya mau pindah kepada ayatullah B, itu harus ada dalilnya, harus ada alasannya kenapa kok pindah. Kalau misalnya alasannya adalah ya yang ayatullah B lebih ganteng misalnya, itu itu nggak bisa diterima dalil seperti itu. Tapi kalau misalnya dalilnya begini, karena saya melihat ayatullah B lebih kuat hasil ijtihadnya berdasarkan analisa dan pengamatan serta penjelasan guru saya, ayatullah B itu fatwanya lebih kuat dan mabna fikihnya lebih kuat. Ya sudah, saya taklid pada beliau. Artinya ada pembenar yang logis dan syar'i, bukan hanya karena semau gue gitu loh. Misalnya kan kadang ada orang bertaklid, kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu ya. Itu biasanya di negara-negara Arab atau di Iran. Ini mujtahidnya dari kota kita taklid sama yang dari kota kita aja kan, kata kayak gitu kan. Ada orang misalnya berasal dari kota Ardabil misalnya, aku mau taklid sama Ayatullah Ardabili aja. Orang misalnya berasal dari orang Syiraz, aku mau taklid sama Ayatullah Syirazi aja. Jadi gara-gara satu kota. Atau misalnya gara-gara ganteng atau karena apa. Ini kondisi-kondisi semacam ini bukan alasan yang syar'i untuk orang pindah. Tapi kalau alasannya syar'i ya nggak masalah. Tujuan kita adalah bagaimana kita taat kepada Tuhan. Bagaimana kita melaksanakan apa yang Allah maukan. Nah, ketika kita melihat ada mujtahid yang berkompeten, yang punya kompetensi untuk diikuti, tapi di antara semuanya ini yang lebih kuat ilmunya, yang lebih dalam ilmunya, maka kita bisa taklid pada beliau. Nah, jadi lompat-lompat semacam itu kalau ada dalilnya, walaupun mujtahidnya masih hidup itu boleh. Ya, apalagi kalau mujtahidnya sudah wafat. Tapi lompat tanpa ada dalilnya itu yang tidak diperbolehkan. Oke. Baik Ustadz, nah ini kan marja masyarakat Indonesia, maksudnya komunitas Ahlul Bait Syiah di Indonesia itu kan orang-orang yang berada di luar negeri, di Iran, Irak, kemudian di Lebanon dan sebagainya. Apakah kalau misalkan marja berfatwa kalian berjihad di Suriah gitu, orang Indonesia itu perlu ngikutin nggak gitu? Itu kan bukan negara kita gitu Ustadz. Begini. Apakah itu maksudnya waliul amr gitu? Waliul amr sama marja itu bedanya apa? Sebenarnya istilah waliul amr itu lebih merujuk kepada kepemimpinan atas kaum muslimin. Waliyu amril muslimin, pemimpin bagi kaum muslimin. Nah, kalau kita meyakini bahwa sosok seperti Imam Khomeini adalah pemimpin bagi kaum muslimin, maka beliau adalah waliul amr untuk kita. Tapi kan ada orang-orang tidak menerima itu kan. Sebagai ulama, sebagai marja oke, tapi sebagai waliul amr mungkin tidak. Ini pandangan masing-masing. Saya tidak akan mengomentari soal masalah itu. Yang jelas bahwa ketika ada seorang ulama mujtahid mengeluarkan fatwa, tadi misalnya jihad, sekarang kalau Suriah kan sudah selesai. Yeah. Jihad di Iran misalnya, wajib jihad di Iran. Nah, masalah itu pertanyaannya yang disampaikan oleh mujtahid tersebut fatwa atau hukum? Beda ya. Beda.
Kalau sekedar fatwa, maka yang ada apa namanya yang terikat untuk mengikuti adalah orang-orang yang taklid kepada beliau. Tapi kalau beliau menyampaikannya bukan fatwa tapi hukum, vonis, keputusan, maka itu mengikat semua kaum muslimin. Beda antara hukum dengan fatwa. Saya kasih penjelasan ini. Ini permasalahannya agak panjang sebenarnya, cuma saya kasih pendekatan yang singkat saja. Kalau pengadilan memutuskan ketok palu, fulan bersalah, maka pengadilan yang lain, ini kita bicara tentang hukum Islam ya. Pengadilan yang lain, siapapun juga hakimnya harus tunduk kepada keputusan. Keputusan pengadilan itu kan kalau sudah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung mengikat, ya kan, di Indonesia ya, mengikat. Seorang hakim manapun juga tidak bisa untuk menganulir keputusan itu. Di dalam hukum Islam juga seperti itu. Kalau suatu hakim sudah memutuskan suatu hukum, maka tidak bisa untuk dianulir, dan itu mengikat semua orang, bahkan mujtahid yang lain juga terikat. Kalau itu hukum, bukan fatwa. Kalau hukum, kecuali kalau ada dua hal, salah satu dari dua hal. Satu, kalau ternyata yang mengeluarkan hukum bukan mujtahid, artinya dia tidak punya hak, tidak punya wewenang, tidak punya kompetensi untuk mengeluarkan hukum, maka dengan sendirinya batal. Atau kedua, dia punya kompetensi, dia mujtahid, tapi sudah jelas-jelas keputusan dia, hukum dia keliru. Kalau saya pasti keliru, pasti ya. Saya tidak ngomong penilaian orang, tidak, pasti sudah jelas. Maka gugur dengan sendirinya, bisa dianulir. Tapi kalau tidak ada, tidak orangnya tetap mujtahidnya benar, punya syarat-syarat kompetensi itu, yang kedua keputusannya juga tidak bisa dipastikan salah, maka wajib bagi semua orang untuk tunduk kepada keputusan itu, jika itu adalah hukum jihad. Tapi sejauh pengetahuan saya, hukum itu tidak sembarang seorang mujtahid akan mengeluarkan hukum. Ada satu hukum yang kita kenal, hukum pengharaman tembakau zamannya Mirza Shirazi, perang tembakau itu. Yang berikutnya lagi di zaman Imam Khomeini pernah mengeluarkan hukum. Hukum apa? Hukum kemurtadan Salman Rushdie. Oh iya. Maka tidak ada mujtahid siapapun juga yang berhak untuk menganulir. Sebab apa? Pertama, keputusannya benar. Minimalnya tidak ada bukti bahwa pasti salah. Yang kedua, yang mengeluarkan adalah Imam Khomeini yang kompetensinya tidak bisa diragukan lagi. Maka mengikat selamanya. Selamanya. Sampai sekarang Salman Rushdie ini Selamanya mengikat. Oke. Nah, Ustadz, tadi Waliul Amr nih saya masih agak awam nih ya Ustadz, boleh dijelaskan lebih gamblang lagi supaya teman-teman semua juga mengerti apa maksud Waliul Amr, ada perbedaannya sama marja gitu ya Ustadz? Iya. Tadi sempat saya katakan bahwa Wali Amr ini punya bobot za'amah, punya bobot kepemimpinan. Dia tidak langsung berhubungan dengan masalah fikih dan taklid. Bisa jadi saya taklid kepada mujtahid A, tapi dalam masalah ini saya mengikuti kepemimpinan Wali Amr. Di kata lain, istilah yang lain yang kita kenal di dalam istilah kita zaman ini adalah wali faqih. Wali faqih itu kan seperti itu. Jadi seorang faqih yang dia punya wilayah kepada kaum muslimin. Sebenarnya kalau kita bicara wali faqih ya, wilayatul faqih, ini sebenarnya sebuah istilah yang dari dulu ada. Cuman di zaman ini wali faqih itu lebih dikenal sebagai istilah untuk menunjukkan kepemimpinan seorang faqih dan wilayah seorang faqih terhadap kaum mukminin. Walaupun sebenarnya istilahnya sudah ada dari zaman dulu. Cuman lingkupnya di zaman dulu itu kecil. Lingkupnya kecil. Sekarang lingkupnya diperluas, diperlebar, pemahamannya lebih luas lagi, bahwa itu mencakup masalah kepemimpinan, masalah pemerintahan. Bahkan bisa dikatakan bahwa orang yang sampai kepada tingkatan itu, wali faqih itu, biasa disebut dalam kitab-kitab fikih kuno itu sebutannya adalah naibul imam, wakilnya imam, imam maksum, wakil imam maksum. Nah, istilah itu juga
sebenarnya juga bukan istilah yang baru, istilah lama itu. Di kitab-kitab fikih yang lama juga ada istilah naibul imam. Kenapa kok disebut dengan naibul imam? Iya, karena banyak loh hal-hal yang berhubungan dengan imam yang orang lain tidak berhak untuk menanganinya. Contohnya kita membayar humus, oke lah kalau yang haknya sadah kita bisa berikan kepada sadah. Tapi untuk haknya imam kita berikan kepada siapa? Siapa orang yang paling berhak untuk mengambil, untuk mengelolanya, untuk menggunakannya, untuk membelanjakannya? Ya, seorang yang paling layak, yang imam sendiri mengatakan dia adalah hujjati alaikum wa ana hujjatullah, misalnya seperti itu. Maka orang itu adalah siapa? Seorang mujtahid. Jadi ada beberapa istilah yang ini layak, sebenarnya bagus sekali nih pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ini istilah-istilah semacam ini layak untuk Kupas lebih lanjut. untuk dianalisa, bahkan untuk dituliskan buku tentang ini. Ada istilah naibul imam, wali faqih, walil amr, marji, dan yang lain. Mungkin kita akan mengadakan episode lain terkait wilayatul faqih ya. Karena ini kan pembahasannya kita spesifik ke fikih, tapi menarik sekali Ustadz. Tadi kan pembahasannya adalah naibul imam, waliul amr wal muslimin. Nah, itu kan antum tadi menyenggol sedikit istilah itu adalah wilayatul faqih ya. Terus naibul imam dan lain sebagainya. Terus waliyatul faqih adalah faqih yang memiliki wilayah, memiliki jangkauan luas dan lain sebagainya. Apakah ketika kita mengikuti seorang waliul am, artinya semua hukumnya itu kita ikuti, fatwanya kita ikuti. Misalkan di dalam kitabnya Imam Khomeini dikatakan orang yang mencuri potong tangan, sedangkan kita orang Indonesia gak kenal sama hukuman tersebut, seperti itu. Iya, sebenarnya ini ada yang disebut dengan fikih pemerintahan. Fikih pemerintahan itu salah satunya membahas tentang ini. Contoh ya, saya sebagai seorang Muslim pengikut Imam Khomeini. Pandangan Imam Khomeini adalah bahwa kalau ada orang mencuri, potong tangan. Nah sekarang ada tetangga saya mencuri, apakah saya akan potong tangannya? Jawabannya enggak seperti itu. Yang boleh memotong tangan dan melaksanakannya adalah seorang yang ditunjuk oleh maksum atau naibul maksum. Jadi kalau seandainya kita di Indonesia sini nggak ada yang namanya naibul maksum, nggak bisa kita tiba-tiba ada orang itu kita tarik, kita potong tangannya, atau membunuh harus dibunuh juga, kita tarik ada orang bunuh lalu kita bunuh, nggak bisa. Itu harus berdasarkan hakim syar'i, dalam hal ini wali faqih, wali amril muslimin, dan mengatakan bahwa hukuman fulan adalah hukuman potong tangan, laksanakan kamu dimanapun kamu ketemu, kamu laksanakan, baru wajib untuk dilaksanakan. Tapi kalau tidak. Ini namanya adalah satu fikih, namanya fikih pemerintahan. Berarti di pembahasan lain ya Ustadz ya? Kalau bisa itu dibahas terserah tersendiri. Menarik sekali. Iya, baik. Oke. Nah, menarik sekali, tapi karena waktu kita sangat terbatas, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mungkin ada di benak para penonton sekalian, di benak para pemirsa. Cuma karena keterbatasan waktu, kita akhiri perbincangan kita hari ini. Sedikit banyak kita sudah banyak berbincang terkait taklid. Nah, kemarin setelah gugurnya Ayatullah Ali Khamenei, banyak yang bertanya-tanya bagaimana nasib para mukallaf ya setelah gugur ya beliau. Tadi Ustadz Hafidz Alkaf sudah menjawab bahwasannya diperbolehkan untuk taklid kepada orang yang sudah wafat. Itu pun dengan syarat bahwa dikembalikan lagi kepada marja yang masih hidup seperti itu. Bahkan wajib. Nah, itu menjadi catatan untuk pemirsa sekalian. Supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari. Baik, Ustadz ada closing statement untuk episode kita kali ini? Ya, kita semua bersedih atas syahidnya Imam Khomeini. Tapi ini adalah sebuah anugerah yang kita juga layak untuk mengucapkan selamat kepada beliau. Saya ingin sedikit memberikan komentar kalau diizinkan 1 menit saja, mungkin kurang dari 1 menit. Bahwa Allah Subhanahu wa taala betapa cintanya kepada Sayyid Ali Khamenei.
Betul-betul Allah itu cinta kepada beliau. Bayangkan di usia beliau yang 86-87 tahun, tidak mungkin beliau akan mengangkat senjata untuk berada di medan perang dan bertempur. Tidak mungkin kayaknya orang seperti yang dalam usia seperti itu bisa menjadi syahid. Tapi ternyata Allah sayang sekali memberikan syahadah kepada beliau. Anugerah yang tertinggi dalam kematian adalah kematian syahid di saat beliau usia 86 atau 87 tahun. Karena itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik untuk bisa mengikuti jalan beliau dan melanjutkan jalan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Hafid sudah mau hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih juga kepada pemirsa Reksis Era, Iqmal. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hafid Al-Kaf bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri podcast hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.